Pernahkah Anda mendengar kata evaluasi dan mendadak merasa sedikit tegang? Saya rasa hampir semua profesional pernah merasakannya ya. Betul sekali. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda dalam sebuah eksplorasi mendalam. Sesi ini memang dirancang khusus untuk Anda yang selalu haus akan wawasan baru, namun mungkin tidak punya banyak waktu untuk membaca ratusan halaman buku teks. Apalagi kalau buku teksnya sangat akademis dan tebal. Pasti butuh waktu khusus untuk mencernanya. Nah, persis. Makanya hari ini kita membawa sebuah misi yang cukup ambisius. Sumber materi kita diangkat dari sebuah literatur yang sangat komprehensif. Judulnya Program Evaluation Forms and Approaches, karya John M. Owen. Misi kita adalah membongkar mitos besar yang selama ini selalu melekat pada kata evaluasi. Karena bagi kebanyakan dari kita di dunia profesional, kata ini seringkali terdengar seperti proses audit yang kaku gitu. Benar. Atau momen mencari-cari kesalahan. Atau bahkan sekedar pemberian stempel kelulusan di akhir sebuah proyek. Yang biasanya dilakukan saat anggarannya sudah habis. Padahal kalau kita melihat lebih dekat, evaluasi itu jauh lebih hidup dari sekedar angka di atas kertas. Sangat hidup, bahkan evaluasi pada intinya adalah sebuah proses produksi pengetahuan yang krusial untuk membuat keputusan cerdas. Skalanya pun bisa bermacam-macam kan? Bisa sebesar merancang kebijakan publik bernilai jutaan dolar, atau bahkan sesederhana rutinitas Anda saat memilih sarapan di lorong supermarket. Oke, mari kita bedah ini bersama pakar kita yang sudah hadir untuk membantu menerjemahkan konsep-konsep akademis ini menjadi sesuatu yang bisa kita pakai besok pagi. Terima kasih, saya sangat antusias untuk membedah ini bersama Anda semua. Jadi, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat evaluasi ini bukan sebagai hakim yang menakutkan, melainkan sebagai alat navigasi sehari-hari? Itu analogi yang sangat tepat. Memang cara paling efektif untuk melepaskan stigma menakutkan dari evaluasi adalah dengan menyadari satu hal. Kita sebenarnya sudah melakukan proses ini setiap hari. Setiap hari secara tidak sadar ya? Betul sekali. Evaluasi pada dasarnya adalah tentang mengumpulkan bukti, lalu memberikan penilaian kelayakan terhadap suatu objek. Di dalam literatur yang kita bahas hari ini, ada satu studi kasus yang sangat relevan tentang bagaimana logika evaluasi ini bekerja di keseharian kita. Kasusnya diangkat dari majalah Choice di Australia. Ah ya, saya baca bagian ini. Mereka tidak sedang mengevaluasi kebijakan negara kan? Tidak sama sekali. Mereka mengevaluasi lebih dari 80 merek sereal sarapan yang ada di pasaran. Tujuannya sangat sederhana, yaitu mencari tahu mana sereal yang paling bernutrisi. Tapi cara mereka melakukannya bukan dengan sekedar mencicipi satu persatu dan menebak-tebakan. Tentu tidak. Mereka melakukannya melalui sebuah proses produksi pengetahuan yang sangat terstruktur. Coba Anda bayangkan, lorong supermarket yang penuh dengan puluhan kotak sereal beraneka warna. Itu pasti sangat membingungkan bagi konsumen biasa. Dan dari apa yang saya catat di materi kita, pendekatan majalah Choice ini sangat metodis. Mereka membatasi cakupannya hanya pada 80 sereal dengan penjualan tertinggi. Sebuah batasan yang masuk akal agar risetnya bisa dieksekusi. Betul. Lalu mereka menggunakan indikator gizi yang sangat spesifik. Ada kandungan serat, lemak, gula, dan natrium. Tapi yang membuat saya penasaran, angka-angka itu kan tidak ada artinya tanpa pembanding. Bagaimana mereka menentukan standar bahwa sereal A ini lebih baik dari sereal B? Nah, disitulah letak kekuatannya. Mereka tidak sembarangan menetapkan batas. Majalah Choice menggunakan profil gizi dari sereal mentah utuh sebagai standar emasnya. Jadi sereal mentah utuh ini menjadi patokan idealnya ya? Persis. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kategori sereal yang dianggap baik, produk tersebut harus memenuhi ambang batas yang ketat. Misalnya, kandungan seratnya harus 7% atau lebih. Lalu lemaknya 4% atau kurang, gulanya 5% atau kurang, dan natriumnya dibatasi maksimal 600 mg per 100 gram. Wow, itu filter yang sangat spesifik. Lalu apa yang terjadi setelah mereka mendapatkan angka-angkanya? Setelah tim penilai mengukur dan menyandingkan data dari ke-80 sereal tersebut dengan standar emas tadi, mereka menyintesis hasilnya. Data yang tadinya berupa tabel rumit berhalaman-halaman disaring menjadi satu kategori final yang mudah dicerna konsumen. Yaitu label sangat direkomendasikan atau highly recommended itu ya. Ini seperti sihir yang mengubah kekacauan data menjadi satu rekomendasi aksi yang jelas.
Bagi konsumen, mereka tidak perlu lagi pusing membaca tabel gizi. Cukup cari label tersebut di kotak serealnya. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana logika dasar di balik proses penyortiran sereal itu sebenarnya mewakili kerangka kerja universal dari semua jenis evaluasi di dunia ini. Semua jenis evaluasi, bahkan yang berskala besar. Iya, semuanya. Seorang pemikir evaluasi bernama Fournier menguraikan proses ini menjadi 4 langkah fundamental. Pertama, Anda harus menetapkan kriteria, yaitu dimensi apa yang penting. Kedua, Anda menyusun standar kinerja, seberapa baik hal itu harus dilakukan. Ketiga, Anda mengukur performa di lapangan dan membandingkannya dengan standar tersebut. Dan yang keempat pasti soal kesimpulannya kan? Tepat. Langkah keempat yang paling krusial adalah melakukan sintesis data untuk menghasilkan sebuah judgment of worth atau penilaian kelayakan akhir. Namun ada satu benang merah tersembunyi yang mengendalikan keempat langkah ini. Semuanya bertumpu pada nilai atau values yang diyakini sejak awal. Maksudnya nilai yang diyakini oleh si pembuat evaluasi? Benar. Majalah Choice merancang seluruh riset mereka berlandaskan pada satu nilai dasar, yaitu sarapan yang baik adalah sarapan yang menyehatkan tubuh. Saintifik dan objektif ini sebenarnya sangat bergantung pada asumsi dasar di baliknya ya. Betul sekali. Angkanya objektif, tapi kriteria pemilihannya sangat subjektif berdasarkan nilai tadi. Berarti jika saya adalah orang tua yang sedang lelah dan nilai yang saya pegang pagi itu adalah sarapan yang baik adalah yang bisa membuat anak saya duduk tenang tanpa menangis, maka kriteria evaluasi saya akan berubah total dong. Sangat berubah. Pasti Anda akan menggunakan indikator yang berbeda. Tentu saja, saya tidak akan peduli dengan serat atau natrium. Kriteria saya mungkin bergeser ke tingkat kemanisan, warna serial yang mencolok, atau apakah ada hadiah mainan di dalam kotaknya. Serial yang sebelumnya mendapat nilai terburuk di majalah Choice bisa mendadak keluar sebagai juara pertama di dapur saya. Anda baru saja menyentuh fondasi filosofis dari evaluasi. Kesimpulan akhir selalu merupakan cerminan dari siapa yang menetapkan aturan mainnya. Nah sekarang, mari kita bawa logika serial ini ke skala yang lebih besar, di dunia organisasi, pendidikan, atau pemerintahan. Mari kita terapkan ke dunia profesional yang sesungguhnya. Objek yang sedang kita ukur kelayakannya ini, entah itu program kerja, kebijakan, atau performa tim, memiliki sebutan teknis, yaitu evaluan. Memahami dengan presisi apa sebenarnya evaluan yang sedang kita hadapi adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewati. Penulis buku ini, John M. Owen, menyarankan kita untuk mengelompokkan inisiatif ke dalam 3 tingkatan hierarkis kan? Di puncak hierarki ada tingkat mega. Ya, tingkat mega ini adalah level departemen, kementerian, atau korporasi secara keseluruhan. Bayangkan sebuah divisi penjara yang harus mengelola seluruh sistem dan fasilitas pemasyarakatan di suatu negara bagian. Skalanya masif. Mengukur efektivitas di level mega pasti butuh lensa yang sangat lebar. Lalu, bagaimana dengan inisiatif yang lebih spesifik, tapi dampaknya luas? Apakah itu yang dimaksud dengan tingkat makro? Benar, itu adalah tingkat makro atau sering disebut Big P, program dengan huruf P besar. Ini adalah kebijakan atau inisiatif yang didistribusikan dan diterapkan di banyak lokasi sekaligus. Kalau di literatur kita, ada contoh kebijakan pendidikan anti narkoba yang berjudul Turning the Tide itu ya? Persis. Program itu dirancang di pusat, dilengkapi dengan buku panduan tebal, lalu diwajibkan untuk dieksekusi di ratusan sekolah berbeda secara serentak. Dan terakhir, di tingkat paling dasar kita memiliki level micro atau little p. Berarti ini proyek yang lokasinya sangat spesifik. Betul. Ini merujuk pada proyek atau intervensi spesifik yang hanya terjadi di satu titik lokasi. Misalnya, jika seorang guru memutuskan untuk membuat unit pelajaran sains berbasis lingkungan selama 6 minggu hanya untuk kelasnya sendiri. Menarik. Selain skala dan tingkatannya, bentuk dari intervensi itu sendiri juga pasti sangat beragam, bukan? Maksud saya, sebuah departemen pemerintah tidak mungkin hanya menyelenggarakan kelas pelatihan untuk menyelesaikan semua masalah warga. Tentu saja tidak. Teks ini menyoroti 5 tipologi intervensi yang paling umum dievaluasi. Pertama adalah edukasi, yang bertujuan mentransfer pengetahuan, seperti program pelatihan bagi staf akuntansi. Itu yang paling sering kita temui di kantor. Lalu yang kedua? Kedua adalah advisory atau nasihat, yang bertujuan mengubah perilaku lewat persuasi. Pikirkan tentang kampanye publik anti mabuk saat berkendara, yang menggunakan atlet idola di televisi. Jadi sifatnya lebih ke imbauan publik. Ya,
Ketiga adalah regulasi yang memaksa perubahan melalui aturan dan sanksi, seperti undang-undang yang menetapkan ukuran minimal ikan yang boleh ditangkap oleh nelayan. Keempat, manajemen kasus, di mana intervensi dirancang secara kustom untuk individu tertentu. Seperti program rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami cedera punggung di buku teks itu ya? Tepat. Dan kelima, penyediaan produk atau jasa, seperti layanan pengiriman makanan hangat untuk lansia yang tinggal sendirian. Seringkali, sebuah inisiatif besar tingkat makro akan menggabungkan 2 atau 3 tipologi ini secara bersamaan. Jadi apa makna dari semua ini? Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan sambil dalam perjalanan, atau mungkin sedang bersiap untuk rapat strategi, coba proyeksikan konsep ini ke tempat kerja Anda. Sangat penting untuk memetakan hal tersebut. Mengetahui dengan tajam apa objek yang sedang Anda kerjakan, si evaluan ini, dan di level mana ia beroperasi, akan menjadi penentu keberhasilan Anda. Anda tidak akan bisa menggunakan kuesioner tingkat mikro yang diperuntukkan bagi satu kelas pelatihan untuk mengevaluasi dampak kebijakan regulasi di tingkat mega. Pasti akan gagal total karena alat ukurnya tidak sesuai dengan skala objeknya. Jika Anda salah mendiagnosis anatomi program Anda di awal, data yang Anda kumpulkan nanti tidak akan ada gunanya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya seringkali melihat di dunia korporat, evaluasi itu seperti proses otopsi. Programnya sudah selesai, anggarannya sudah habis, lalu para ahli datang untuk mencari tahu, mengapa program itu mati. Apakah evaluasi memang nasibnya selalu menjadi hakim di akhir cerita? Kesalahpahaman bahwa evaluasi hanya dilakukan secara sumatif di akhir adalah salah satu mitos terbesar yang dibongkar oleh John M. Owen di buku ini. Syukurlah kalau itu cuma mitos. Ia memperkenalkan 5 bentuk evaluasi yang membuktikan bahwa evaluasi sebenarnya adalah instrumen yang bisa dipakai di setiap fase kehidupan sebuah program. Setiap bentuk ini menjawab pertanyaan mengapa yang berbeda dari klien. Mari kita mulai dari bentuk yang paling awal, yaitu evaluasi proaktif. Berarti ini dilakukan sebelum programnya mulai berjalan ya? Sesuai namanya, ini dilakukan bahkan sebelum program itu diciptakan. Tujuannya adalah untuk memotret realitas. Evaluator menyintesis literatur, menganalisis kebutuhan sebenarnya dari target audiens, dan mencari praktik terbaik dari tempat lain. Ini seperti dokter yang meminta hasil lab dan MRI secara lengkap sebelum berani menyarankan tindakan operasi. Sangat logis. Lalu, apa yang terjadi jika sebuah program terlanjur dijalankan, tapi di tengah jalan semua orang merasa kehilangan arah? Untuk situasi kritis seperti itu, kita beralih ke bentuk kedua, yaitu evaluasi klarifikatif. Evaluasi ini masuk ketika sebuah program terasa membingungkan bagi pelaksananya sendiri. Ada contoh yang sangat mencerahkan di buku ini, mengenai sebuah program pelatihan untuk pekerja sosial yang menangani kesejahteraan anak. Ya, kasus itu sangat bagus untuk mengilustrasikan ini. Saat program itu dievaluasi, ditemukan bahwa rencana awalnya sangat kabur. Para pelatih kebingungan bagaimana merangkai modul-modul yang ada, dan logika sebab akibat programnya berantakan. Jadi evaluatornya didatangkan untuk menghukum pelatihnya? Sama sekali bukan. Melalui evaluasi klarifikatif, sang evaluator tidak datang untuk memberi nilai merah, melainkan duduk bersama staf untuk membedah anatomi program tersebut. Mereka mendefinisikan ulang tujuan yang masuk akal dan menata ulang strukturnya. Dan dampaknya pasti langsung terasa ya? Luar biasa terasa. Begitu logika programnya diperbaiki, tim pelatih kembali memiliki kepercayaan diri dan komitmen, karena mereka kini mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Itu benar-benar mengubah fungsi evaluator dari seorang auditor menjadi semacam terapis organisasi. Lalu, bagaimana jika programnya sudah memiliki logika yang baik, tapi kita ingin memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan mulus dari hari ke hari? Itulah domain dari bentuk ketiga, evaluasi interaktif. Pendekatan ini biasanya melibatkan action research atau penelitian tindakan di lapangan. Fokusnya adalah inovasi dan adaptasi real-time. Jadi sambil berjalan, sambil diperbaiki terus-menerus? Betul, evaluator berinteraksi erat dengan fasilitator layanan untuk mengidentifikasi hambatan hari ini dan langsung menyesuaikan strategi untuk esok hari. Tujuannya adalah perbaikan berkelanjutan. Kemudian, ketika program tersebut sudah matang dan menjadi rutinitas, kita masuk ke bentuk keempat, monitoring. Kalau monitoring ini sepertinya kata yang paling sering didengar di perkantoran. Ya karena
Ini lebih bersifat administratif dan akuntabilitas. Anda menggunakan indikator kinerja utama untuk menjawab pertanyaan rutin seperti apakah kita mencapai target populasi, bagaimana penyerapan anggaran bulan ini, dan akhirnya barulah kita tiba pada bentuk kelima yang paling akrab di telinga masyarakat yaitu impact atau evaluasi dampak. Disinilah otopsi atau penilaian akhir itu terjadi. Tepat. Disinilah kita menilai hasil akhir apakah tujuan yang dijanjikan di awal benar-benar tercapai secara signifikan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kelima bentuk evaluasi ini sangat resonan dengan prinsip-prinsip manajemen perubahan di dunia bisnis. Oh, ini menarik. Bagaimana kaitannya dengan manajemen perubahan? Ambil contoh teori dari pakar manajemen John Kotter tentang 8 langkah memimpin perubahan. Kotter menegaskan bahwa langkah paling pertama untuk berubah adalah menciptakan sense of urgency atau perasaan bahwa perubahan ini mendesak. Dan evaluasi bisa membantu menciptakan urgensi itu. Sangat bisa. Sangat sulit meyakinkan organisasi yang nyaman untuk berubah hanya dengan pidato. Disitulah evaluasi proaktif menyediakan amunisi data objektif yang membuktikan bahwa ada krisis yang harus segera ditangani. Masuk akal, tanpa data dari evaluasi proaktif itu cuma sekedar opini pemimpinnya saja. Benar. Selanjutnya, Kotter menekankan pentingnya membangun visi yang koheren. Seperti yang kita bahas pada kasus pekerja kesejahteraan anak tadi, evaluasi klarifikatif adalah alat ukir yang membantu pemimpin memahat visi yang tadinya abstrak menjadi serangkaian logika aksi yang dapat dipahami semua orang. Pemahaman ini membuat evaluasi terasa seperti mesin penggerak perubahan itu sendiri, bukan sekedar kaca spion untuk melihat ke belakang. Tetapi kita tahu, sebagus apapun metodologi yang kita susun di atas kertas, pelaksanaannya di lapangan berhadapan dengan kompleksitas emosi dan dinamika politik manusia. Itu adalah kenyataan pahit di lapangan yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana teori ini menyikapi kenyataan bahwa data yang sempurna pun seringkali ditolak jika orang-orang di dalam organisasi merasa terancam? Literatur kita sangat jujur mengenai realitas ini. Disinilah letak pentingnya negosiasi dan perencanaan tahap awal. Tanpa negosiasi, laporan evaluasi paling brilian sekalipun hanya akan berakhir menjadi tumpukan kertas. Evaluator profesional tidak hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi mereka adalah agen peningkat kesadaran. Buku ini menyajikan studi kasus kegagalan yang patut menjadi pelajaran dari sebuah inisiatif bernama Program Peningkatan Sekolah Nasional atau disingkat PEP. Ya, kasus PEP ini contoh klasik dari kegagalan komunikasi di awal. Studi kasus PEP ini sangat tragis dari sudut pandang alokasi sumber daya. Tim evaluasi mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan, mengerahkan banyak tenaga untuk melakukan pengumpulan data kualitatif berbasis studi kasus yang mendalam. Mereka mendokumentasikan praktik-praktik baik di berbagai sekolah. Datanya sangat kaya dan mendalam sebenarnya. Namun, di tengah kesibukan metodologis itu, mereka gagal menegosiasikan satu pertanyaan fatal. Siapa sebenarnya audiens utama yang akan membaca laporan ini? Apakah tujuannya untuk memberi masukan bagi pejabat kementerian di pusat atau untuk menjadi referensi bagi para guru di lapangan? Karena kebingungan target audiens tersebut, laporan-laporan studi kasus itu akhirnya hanya menumpuk dan berdebu di laci kantor kementerian. Setahun kemudian, barulah diputuskan untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah. Dan saat didistribusikan, semua orang sudah tidak peduli lagi. Semuanya sudah terlambat. Konteksnya sudah bergeser, laporannya kehilangan momentum, dan tidak ada satupun guru yang merasa laporan itu relevan dengan masalah mereka hari ini. Kasus PEP ini menggarisbawahi bahwa perencanaan evaluasi yang matang wajib menyepakati elemen kunci sejak hari pertama. Apa saja elemen kunci yang harus disepakati itu? Apa evaluannya secara presisi? Apa tujuan utamanya? Siapa audiens spesifik yang akan mengambil keputusan berdasarkan data ini? Dan sumber daya apa yang benar-benar tersedia? Untuk melihat bagaimana perencanaan ini membedakan hasil, coba kita bandingkan dua inisiatif lain yang disebutkan dalam materi. Di satu sisi, ada program bernama Safety di kota Big Town. Ini adalah kebijakan tata kota skala makro yang diterapkan di 27 lokasi. Pendekatan mereka sangat berbeda dengan kasus PEP. Karena sifatnya yang masif, rencana evaluasinya dinegosiasikan dengan pendekatan monitoring. Tim hanya melacak tren indikator keselamatan secara jarak jauh dan melaporkannya ke manajemen pusat untuk keperluan akuntabilitas birokrasi. Pendekatannya sangat berjarak. Bandingkan itu dengan program di Pusat Kesehatan Chapelton. Ini adalah program pendidikan kesehatan yang ditujukan bagi remaja usia 15 dan 16 tahun. Program ini sudah diluncurkan tetapi mendadak menghadapi masalah tak terduga, pesertanya membludak jauh melebihi kapasitas. Antriannya pasti sangat panjang dan stafnya kewalahan.
staf kesehatan sangat kewalahan. Jika mereka menggunakan pendekatan jarak jauh seperti safety, program itu mungkin sudah kolaps sebelum laporannya selesai diketik. Berkat negosiasi di awal, diputuskan bahwa mereka membutuhkan evaluasi interaktif. Jadi evaluatornya turun langsung ke lapangan ya? Evaluator turun langsung ke lapangan, memetakan alur layanan yang macet, dan merancang solusi penanganan antrian bersama staf hari itu juga. Kebutuhan safety dan Chapelton bagaikan langit dan bumi, dan hanya melalui negosiasi kerangka kerja yang empatik, evaluasi bisa melayani keduanya dengan tepat. Membicarakan soal melayani kebutuhan, itu mengantarkan kita pada muara dari seluruh perjalanan ini. Bagaimana kita memastikan bahwa temuan evaluasi ini pada akhirnya bermutasi menjadi sebuah tindakan nyata? Istilah teknis yang digunakan di sini adalah utilization atau penggunaan. Betul, karena tidak ada gunanya evaluasi kalau tidak digunakan. Sangat menyedihkan jika proses yang melibatkan begitu banyak pemikiran hanya berujung pada presentasi slide yang dilupakan keesokan harinya. Membedah jenis-jenis utilization membantu kita memahami ekspektasi secara realistis. Jenis pertama, yang paling diidamkan semua orang, adalah instrumental use. Ini terjadi ketika hasil evaluasi memicu tindakan langsung. Langsung mengubah keadaan di hari itu juga. Misalnya, temuan menunjukkan bahwa prosedur A tidak efisien. Lalu minggu depannya prosedur A dihapus dan anggarannya dialihkan. Namun, perubahan tidak selalu linier. Ada jenis kedua, yaitu conceptual use, atau penggunaan konseptual. Ini ibarat tetesan air yang perlahan melubangi batu. Prosesnya lebih lambat tapi dampaknya jangka panjang. Tepat. Evaluasi ini mungkin tidak langsung mengubah atiran, tetapi temuan-temuannya memberikan pencerahan kepada para pembuat kebijakan mengenai kompleksitas sebuah masalah sosial. Secara bertahap, cara pandang mereka bergeser, dan itu akan mempengaruhi kualitas keputusan mereka di masa depan. Ini membuat kita lebih bersabar bahwa tidak semua dampak evaluasi bisa diukur dalam semalam. Lalu, apakah literatur ini juga menyinggung sisi gelap dari evaluasi? Realitas politik dalam organisasi yang kadang kurang ideal. Tentu, evaluator yang naif tidak akan bertahan lama di dunia nyata. Ada jenis penggunaan yang disebut legitimatif dan symbolic use. Kadang-kadang, para petinggi sudah mengambil sebuah keputusan strategis di belakang pintu tertutup, dan mereka hanya mempekerjakan evaluator untuk mencari data yang menjustifikasi atau melegitimasi keputusan tersebut secara publik. Jadi evaluasinya cuma formalitas untuk membenarkan apa yang sudah mereka pilih. Seringkali begitu. Di sisi lain, evaluasi simbolis sering dilakukan hanya untuk mencentang kotak persyaratan kelengkapan administrasi dari lembaga donor. Menyadari motivasi tersembunyi ini sangat penting agar kita bisa mengelola ekspektasi dan strategi komunikasi kita. Dari semua jenis penggunaan itu, ada satu yang menurut saya paling berdampak secara psikologis, yaitu project use. Konsep ini sangat menarik, karena mengklaim bahwa sekedar melibatkan orang dalam proses evaluasi itu sendiri sudah memicu perubahan. Ini fenomenal, karena perubahannya terjadi bahkan sebelum laporannya ditulis. Ada contoh kecil tentang evaluasi program pelatihan supervisi di sebuah perusahaan. Pada hari pertama, peserta diminta mengisi kuesioner awal mengenai tingkat pengetahuan mereka dan ekspektasi apa yang ingin mereka dapatkan. Ternyata, hanya dengan membaca dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner itu, para peserta mulai menyadari apa yang seharusnya mereka pelajari. Mereka menjadi sadar sendiri karena dipancing oleh pertanyaannya. Di saat yang sama, para pelatih yang mengumpulkan kuesioner itu langsung menyadari ada kesenjangan besar antara materi mereka dan harapan peserta. Mereka akhirnya mengubah gaya presentasi mereka di hari itu juga. Tidak ada yang menunggu laporan akhir yang dijilid rapi. Perubahan terjadi karena proses bertanya itu sendiri. Contoh itu merangkum dengan sempurna mengapa komunikasi dan interaksi antara evaluator dan klien jauh lebih berharga daripada dokumen laporannya sendiri. Dan itu membawa kita pada satu prinsip esensial dalam utilisasi. Keahlian untuk membedakan antara temuan atau findings dan rekomendasi atau recommendations. Apa perbedaan utamanya di mata evaluator? Temuan adalah wilayahnya fakta. Itu adalah kesimpulan berbasis bukti mengenai apa yang terjadi di masa lalu atau masa kini. Temuan tidak bisa dinegosiasikan. Namun, rekomendasi adalah peta jalan untuk masa depan, dan merumuskan ini adalah sebuah seni. Seni berkompromi dengan realitas organisasi klien ya? Sangat benar.
Evaluator eksternal, secerdas apapun dia, tidak bisa datang dari luar lalu mendiktekan rekomendasi radikal tanpa memahami budaya dan kapasitas finansial organisasi klien. Rekomendasi yang baik harus selalu diciptakan bersama, difasilitasi oleh evaluator, namun dirumuskan dan dimiliki oleh klien itu sendiri, agar kelak benar-benar dapat dieksekusi di lapangan. Rangkaian wawasan ini sungguh meruntuhkan kerangka berpikir lama saya. Perjalanan kita membedah materi hari ini telah membawa kita dari sekotak sereal sarapan menuju pemahaman mendalam tentang evaluan di dunia profesional. Kita telah melihat bahwa evaluasi bukan sekedar autopsi di akhir proyek. Evaluasi justru adalah alat proaktif yang hadir dalam 5 wujud berbeda di sepanjang siklus organisasi. Betul sekali. Kita menyadari bahwa metodologi yang paling canggih akan gugur tanpa adanya negosiasi awal yang berfokus pada kebutuhan manusia. Kesimpulan terbesarnya untuk Anda yang sedang menavigasi kompleksitas pekerjaan saat ini, buang jauh-jauh mitos bahwa evaluasi adalah beban birokrasi. Jadikanlah ia sebagai kompas dinamis, alat untuk terus belajar, beradaptasi, dan merancang intervensi yang benar-benar bermakna. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang sangat pantas untuk Anda jadikan bahan kontemplasi malam ini. Saat Anda melangkah masuk ke ruang rapat esok hari, merancang sebuah program baru, atau sekedar membuat keputusan strategis untuk tim Anda, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Kriteria dan sistem nilai milik siapa yang sebenarnya sedang saya gunakan untuk mendefinisikan kesuksesan saat ini. Dan yang lebih menantang lagi, jika besok pagi saya dihadapkan pada data evaluasi yang secara telanjang menantang asumsi dan keyakinan dasar saya, apakah saya memiliki keberanian dan kerendahan hati untuk benar-benar mengubah arah kapal ini? Ada yang berharga untuk bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Kami berharap percakapan dan kerangka berpikir yang kita bedah hari ini tidak hanya berhenti sebagai tambahan informasi akademis, melainkan segera Anda uji dan aplikasikan dalam tantangan-tantangan profesional Anda berikutnya. Teruslah memelihara rasa ingin tahu Anda yang luar biasa itu. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya, di mana kita akan kembali mengubah tumpukan informasi menjadi wawasan yang siap Anda gunakan.